Ya, ini fisika ya, nomor 18, materi elastisitas. Seutas kawat panjang dengan 100 cm, maksudnya panjang kawatnya 100 cm, dan luas penampang 2 mm kuadrat. Ditekan dengan gaya 20 Newton, sehingga kawat bertambah panjang 5 mm. Tentukan bagian A, tegangan geser kawat, B, tegangan kawat, C, modulus elastisitas kawat, dan D adalah konstanta gaya kawat. Kedengaran di suaraku, bro? Kedengaran di? Halo? Kedengaran, Pak. Ya. Ya, jadi harus diketahuinya dulu, nah. Ini panjang kawat 100 cm ya, panjang awal atau panjang mula. Panjang awal itu disimbol dengan L dengan 100 cm. Terus yang ini luas penampang 2 mm kuadrat, itu luas penampang A ya, simbolnya A besar 2 mm kuadrat. Kita rubah hanya ke meter kuadrat ya, jadi milimeter ke meter kuadrat, itu A-nya adalah 2 kali 10 minus 6 ya. Lalu gaya tekan itu 20 Newton, berarti itu F 20 Newton. Nah, pertamaan panjang itu delta L 5 mm ya, karena dia bilang di sini. Sehingga kawat pertamaan panjang 5 mm, berarti itu pertamaan panjangnya, simbolnya delta L dengan 5 mm, dirubah ke meter ya, dibagi 1000. Jadi delta L sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Lanjut, yang ditanya pertama adalah tegangan kawat. Tegangan kawat. Berarti tegangan kawat atau tegangan geser kawat itu ini. F bagi A ya, gaya bagi luas penampang. F itu gaya, A adalah luas penampang. Nah, tinggal disubstitusi, F-nya diganti dengan 20 Newton, dan luas penampang A-nya diganti dengan 2 kali 10 minus 6. Angka 10 6 ya, jadi 20 Newton N dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Ini kita bagi dulu, 20 bagi 2. 20 bagi 2 adalah 10 kali 10 pangkat positif 6. Karena ini 10 pangkat min 6 naik ke atas, jadi 10 pangkat positif 6. Ini kan 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 6. Bisa baku kali. Jadi 10 pangkat 7 atau 1 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Nah, itu dia. Itu baru bagian A ya, jadi tegangan geser kawat adalah 1 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Baru pertanyaan bagian B. Ini. Regangan kawat ya, bagian B. Regangan kawat. Regangannya simbol dengan ini, epsilon. Regangan kawat, biasa juga orang dia tulis ini simbolnya E kecil, bisa juga. E kecil ya, bisa juga begitu. Jadi pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Pertambahan panjang tadi adalah delta L dibagi dengan panjang awal L ya. Delta L-nya dari soal adalah ini, 5 kali 10 pangkat min 3 meter, sedangkan L panjang awal adalah 1 meter. Ya, tinggal dimasukkan. Jadi delta L bagi delta L adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter, dibagi L adalah 1 meter. 5 kali 10 min 3 dibagi 1 itu 5 kali 10 pangkat min 3 saja ya. Satuannya meter, itu habis. Jadi regangan kawat adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. Tidak ada satuannya. Oke. Selanjutnya, kita pindah pertanyaan bagian C adalah modulus elastisitas kawat. Atau E besar ya. Modulus elastisitas kawat itu E besar. E besar berarti rumusnya modulus itu tegangan dibagi regangan. Tegangan dibagi regangan. Ya. Tegangan dibagi regangan. Tegangannya tadi adalah berapa tegangannya? Ini
1 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dibagi dengan regangan. Regangan yang ini 5 kali 10 pangkat minus 3. Ya, tinggal dipasangkan di rumus. Berarti 1 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 5 kali 10 min 3. 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Lanjut, ini 1 bagi 5 dulu. 1 dibagi 5 adalah 0,2 ya. Jadi kita bisa tulis 0,2 kali 10 pangkat 10. Kenapa 10 pangkat 10? Karena ini 10 pangkat 7 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Itu artinya 10 pangkat 7 ditambah 3. Jadi hasilnya 0,2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Nah, dari sini 0,2 itu kita bisa rubah jadi 2 kali 10 min 1. Ya. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah E sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter pangkat 2. Inilah modulus elastisitas kawat. Jadi saya bisa copy paste. Jangan lupa tulis jadi. Ya. Kan biasanya begitu ya, pakai ping baru paste. Sama dengan ya ini copy ini. Nah, jadi modulus elastisitas kawat adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Begitu. Nah, ada bagian D lagi. Pertanyaan bagian D adalah nah ini, konstanta gaya kawat itu bisa disebut dengan K ya. Yaitu konstanta gaya kawat atau K. Kita bisa lihat bersama-sama rumusnya bagian D. Yaitu ini dia. Konstanta gaya kawat atau K kecil dipasang rumusnya ya, F gaya sama dengan K dikali delta L. K itu konstanta gaya kawat, delta L adalah perubahan panjang atau pertambahan panjang. Nah, F-nya jadi K sendiri berarti F dibagi delta L ya. Delta L-nya pindah ros ke sebelah jadi bagi. Jadi K sama F dibagi delta L. F tadi adalah 20 Newton ya dari soal. Diketahui gaya tekannya. Sedangkan delta L itu dari soal itu 5 kali 10 min 3 meter. Ya. Jadi kita bisa tulis 20 bagi 5 dulu. 20 bagi 5 adalah 4 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Ini 10 pangkat min 3 kan naik ke atas. Jadi 10 pangkat 3 Newton meter. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Pakai jadi ya. Nah, kenapa ada ini? Jadi konstanta gaya K adalah sama dengan ini dia. 4 kita copy paste ya. 4 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Begitu. Oke. Saya stop recording dulu. Nah, ini dia. Kita lanjut nomor 21 ya. Dua pegas jika disusun secara paralel menghasilkan konstanta gabungan 450 Nm. Dan jika disusun secara seri menghasilkan konstanta gabungan 100 Newton per meter. Berapa besar konstanta pegas masing-masing? Nah, lalu jika pada ujung-ujung pegas gabungan masing-masing diberi beban 900 gram, berapa pertemuan panjang pegas pada susunan paralel dan seri? Ya, kita bahas ya. Konstanta pegas paralel itu K1 tambah K2 ya rumusnya. Bisa disusun secara paralel. Berarti persamaan pertama 450 sedangkan K1 tambah K2 ya, karena diketahui dari soal ini. Paralel itu adalah 450 Newton. Jadi K1 tambah K2 itu sama dengan 450. Ini persamaan pertama.
Nah, dari sini kita bisa rubah ya. K1 sama dengan 450 dikurang K2. Ini keduanya pindah ruas ke sebelah menjadi kurang. Gitu kan? Oke. Nah, kalimat berikutnya. Ini. Jika disusun secara seri menghasilkan konstanta gabungan 100 Newton per meter. Berarti kalimat kedua seperti ini. Ini rumus untuk rangkaian seri ya. 1 per KS seri. K itu konstanta, S itu seri. Sedangkan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Oke. Nah, disamakan penyebutnya yang ini. Kali silang ya. K1 kali 1 ditambah K2 kali 1 per K1 kali K2. Jadi bisa tuliskan begini. 1 per KS sama dengan K1 tambah K2 dibagi K1 kali K2. Nah, K1 K2 kan ada nilainya. K1 K2 itu 450. Dan KS juga ada nilainya. KS tadi dibilang adalah 100 ya. Dihubungkan secara seri. Dikasih masuklah angka-angka. Jadi 1 per 100 ya. Karena KS-nya kan 100. Sama dengan 450. Karena ini K1 tambah K2 adalah 450 per K1 kali K2. Setelah dari sini kita kali silang ya. 1 kali K1 K2 sama dengan 450 kali 100 kali silang begini tuh. Jadi K1 K2 sama dengan 45.000. Nah, itu persamaan kedua. Nah, K1 K2 kita hapus saja. Nah, ini K1 kan tadi kita sudah misalkan dia dengan ini ya. Ini. Tuh, K1 ini. 450 kurang K2 itu adalah K1. Jadi ini saya ganti jadi 450 kurang K2. Gitu. Kan? Lalu kalian K2 sama dengan 45.000. Setelah itu kali masuk ini. K2 dikali dengan 450. Dikurang K2 kali dengan K2 sama dengan 450. Ya, 450 kali K2 adalah 450 K2. Minus K kuadrat sama dengan 45.000 ini ya. 450 K2 dikurang K2 kuadrat sama dengan 45.000. Nah, ini minus K2 kuadrat bisa pindah ruas ke sebelah ya, semua ke sebelah. Dia jadi positif K2 kuadrat dikurang 450 K2 ditambah 45.000 sama dengan ini jadi bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, gitu. Nah, kita bisa faktorkan ya, kita faktorkan. Oke, menjadi seperti ini. K2 kurang 300 dikali dengan K2 kurang 150 sama dengan 0. Lalu, kita ambil dulu nih. Yang pertama ya, K2 kurang 300 sama dengan 0. Maka K2 sama dengan 300. Itu. Yang kedua ini bisa K2 kurang 150 sama dengan 0. Maka K2 sendiri sama dengan 150. Kalau K2 sudah didapat, berarti kita bisa mencari nilai K1 ya, dari yang ini tadi yang diketahui ini. Kita bisa mencari nilai K1 dengan 450 dikurangi dengan K2. Anggaplah kita ambil K2-nya yang pertama ya. K2-nya kita ambil yang 300 itu. K2 300 maka nilai K1 bisa dengan cari rumus yang tadi itu ini. 450 kurang K2 sama dengan K1. K2-nya kita ganti dengan 300 ya ini. K2 kita ganti dengan 300. Jadi 450 dikurang 300 sama dengan K1. Lanjut. Jadi K1 sama dengan 150 ya, karena 450 kurang 300 adalah 150. Itulah nilai K1. Jadi kita bisa tuliskan nilai K1 adalah 150 Nm dan K2 itu 300 Nm. Atau bisa dibalik ya. Atau bisa dibalik. Ya, seandainya K1-nya adalah ini K2 dan ini bisa juga K1. Ya kan? 300 karena tidak ada syarat diketahui dari soal. Nah, pertanyaan kedua yang ditanya adalah ini. Ini kan baru pertanyaan pertama tadi. Baru sampai di sini. K1 150 dan K2 300. Nah, lanjutannya ini. Pertanyaan kedua, jika masing-masing pegas gabungan
diberi beban 900 gram, berapa pertambahan panjang pegas? Pertambahan panjang pegas itu adalah delta L atau delta X pada masing susunan paralel dan seri. Nah, itu kita jawab. Ya, diketahui beban itu 900 gram. Lihat saja satuannya gram, berarti itu massa M. Massa M kecil ya 19 gram. Satuan internasionalnya kilogram, maka kita bagi dengan 1000. Jadi massanya adalah 0,9 kilogram. Nah, itu massa. Terus gaya gravitasi bumi itu 10 Newton, 10 meter per second kuadrat. Nah, paralel dulu diambil ya. Konstanta pegas paralel dari soal itu 450 Newton. Sedangkan kalau yang seri itu 100 Newton per meter. Paralel 450 Newton per meter, sedangkan KS adalah 100 Newton per meter. Yang pertama kita mau cari dulu yang pegas susunan paralel ya. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya F sama dengan W. Ini W kecil seharusnya karena dia F itu gaya berat, W berat ya. Itu KP dikali delta X. KP adalah konstanta pegas paralel. Delta X adalah pertambahan panjang atau biasa dengan delta L. W di sini adalah M kali G ya. Mas berat itu massa kali gravitasi. Sama dengan tulis kembali nih KP dikali delta X. Nah, yang ditanya adalah pertambahan panjang, berarti delta X harus sendiri. Ini harus sendiri ini. Ini harus sendiri. Jadi ini KP-nya pindah ruas menjadi bagi ya. Jadi delta X sama dengan, kenapa 2 kali tulis? Nah, delta X diganti ini M kali G, M-nya itu 0,9. Ya, ini massa. G-nya adalah 10 ya, gravitasi 10 sama dengan KP 450 Newton per meter dan delta X ditulis kembali. Kita bisa kalikan dulu ini 0,9 kali 10. 0,9 kali 10 adalah 9. Ya, jadi 9 sama dengan 450 dikali delta X. Delta X harus sendiri. Ya, maka 450 pindah ruas ke sebelah menjadi bagi. Jadi delta X sama dengan 9 dibagi 450. Itu sama dengan delta X. Kita bagilah dia. 9 dibagi 450 adalah 0,02 meter. Delta X. Atau bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat 2 meter. Ya, atau bisa juga sebagai 2 cm. Begitu. Aman? Nah, itu yang paralel. Sekarang kita mencari jika pegas disusun secara seri. Seri ya, seri. Seri itu seimbang. Iya, ya. Berarti F sama dengan W, ini W berat, berarti dia W kecil ya. Kalau W besar itu work atau kerja usaha. Jadi W del KS dikali delta X ya. Karena dia seri, makanya dia KS. Sama M kali G sama dengan KS kali delta X. Ini kenapa 2 kali tulis? Jadi 0,9-nya M-nya tadi ya diketahui ya. Gravitasi 10. S-nya 100 ya, konstanta seri. Itu 100 ya dari soal. Jadi 0,9 kali 10 dengan 100 dikali delta X. Kita kerja terlebih dahulu ini. 0,9 dikali 10 adalah 9 ya. Jadi 9 sama dengan 100 kali delta X. Delta X harus sendiri, maka 100 pindah ruas menjadi bagi. Jadi 9 bagi 100 sama dengan delta X. 9 bagi 100 adalah 0,09 meter. Itu sama dengan delta X. Atau bisa dirubah jadi 9 kali 10 pangkat 2 meter. Atau bisa juga dirubah menjadi 9 cm. Itulah pertambahan panjang pegasnya. Ya, saya rasa begitu ya. Nah, kita lanjut nomor 23 ya. Ini soalnya. Beberapa batang pegas identik itu sama dengan konstanta masing-masing 300 Newton per meter. Disusun seperti gambar berikut. Jika pada ujung pegas diberi beban 0,9 kg, hitunglah bagian A konstanta pegas pada masing-masing gambar, bagian B pertambahan panjang,
pegas. Ya, gambar pertama itu kira-kira bagaimana gambarnya. Nah, anggap gambarku bagus nah. Jadi kita gambar saja di sini. Gambar pertama itu dari soal, ya seperti ini. Ini ada, terus ada pegas dihubungkan ke bawah ya. Anggap begitu toh. Ini ada bayangannya ini benda. Nah, ini adalah K. Ya. Terus ada lagi di sini. Ini kan disusun secara paralel ya. Ini juga K. Lalu dihubungkan ini. Nah, terus dihubungkan lagi dengan pegas satu di bawah ya. Ini adalah K dan dihubungkan lagi dengan pegas. Ini juga K. Ya. Lalu ada beban di sini. M. Massa. Toh? Ya. Berarti yang kita kerja pertama kali adalah yang gambar pertama. Yaitu ini. Ini dihubungkan secara paralel ya. Ini paralel ini. Secara paralel. Paralel. Toh? Jadi kita bisa tuliskan kalau paralel berarti dia KP. Ditambah saja ya. Ini kan K dengan K, berarti K ditambah K. Begitu toh? K tambah K adalah 2K. Oke? Nah, jadi 2 kali K. K-nya dari soal adalah 300. 300 Newton per meter. Dikalikanlah dia. 2 kali 300 adalah 600 Newton per meter. Nah, jadi gabungannya ini sekarang menjadi 600 Newton per meter. Nah, sekarang gambarnya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini gambarnya sekarang berubah menjadi seperti ini. Saya garis sini ya. Ini adalah batang tiangnya. Yang paralel tadi yang ini itu berubah jadi satu ya, jadi satu begini saja. Satu. Nah, dihubungkan ini ditulis kembali ya, digambarkan kembali. Hubungkan 2 dan ini lagi toh 3. Nah, digantungkan oleh sebuah ban begitu. Nah, di sini adalah 600 tadi 600 ya. 600 Newton per meter. Ini K dan ini K, berarti itu adalah masing-masing 300 ya. Ini 300 Newton per meter. Dan ini juga adalah 300 Newton per meter. Oke. Nah, ini dihubungkan secara seri. Ini dihubungkan secara seri ya. Seri. Begitu. Seri. Nah, jadi kalau seri berarti saya bisa gambarkan di sini. Lanjutannya ya. Jadi 1 per K seri itu sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 300 tambah 1 per 300 begitu. 1 per 600 ditambah 1 per 300 ditambah 1 per 300 ya. Nah, begitu. Ya. Jadi lanjut. Nah, ini jadi saya blok dulu ini. Jadi 1 per KS ya sama dengan ini penyebutnya 600 300 berarti penyebut 600 ya. 600 bagi 1 600 kali 1 1 tambah 600 bagi 300 2 kali 1 2 tambah lagi 600 bagi 300 2 kali 1 2. Nah, jadi 1 per KS seri itu sama dengan 600 terus yang ini
1 tambah 2, 3. 3 tambah 2 adalah 5. Ya. Nah, kalau dibalik, 1 per KS dibalik jadi KS per 1 ya. KS bagi 1 adalah KS. Dan ini adalah 600 dibalik juga. Dibagi dengan 5. Oke. Jadi KS sama dengan 600 bagi 5 adalah 120 Newton per meter. Nah, begitu. Selesailah untuk bagian A konstanta pegasnya. Oke. Diperoleh 120 Newton meter. Nah, bagian B ditanya adalah pertambahan panjang pegas. Ya, bagian B. Berarti bisa saya tuliskan saya di sini ya bagian B-nya. Supaya muat. Bagian B, pertambahan panjang pegas ya. Jadi rumusnya adalah F sama dengan K dalam arti sin KS ya. Dikali dengan delta X. Nah, ini delta X yang mau dicari. F di sini berarti M kali G ya. Massa kali gravitasi sama dengan KS-nya dikali dengan delta X. Nah, berarti M-nya tadi 0,9 kg ya. 0,9 dikali dengan gravitasi 10 dibagi dengan KS. KS tadi 120 ya. Itu adalah pertambahan panjang atau delta X. Nah, begitu. Jadi delta X sama dengan 0,9 kali 10, 9. 9 dibagi 120 adalah berapa itu? 7,5 ya. Atau 0,075 meter. Nah, itulah pertambahan panjang pegas untuk gambar pertama. Selesai. Atau bisa juga dirubah menjadi delta X sama dengan berapa? 7,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Begitu, bro. Aman? Nah, saya hapus ya. Sekarang kita mencoba untuk gambar nomor 2 ya, gambar nomor 2. Gambar nomor 2 itu kita bisa gambar seperti ini gambar. Gambar kedua. Kayaknya kita bagusnya di sini saja. Terus ada paralel 3 ya. 1. Baru 2. Baru 3. Baru ini dihubungkan lagi ketiganya. Ini lagi. Ada 1 di sini, lalu dihubungkan dengan beban. Nah, ini M. Nah, ini K, 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 dan ini K. Berarti itu sama semua dengan 300 Newton. Nah, langkah pertama yang kita cari adalah konstanta pegas masing-masing gambar. Berarti ini cari konstanta pengganti atau K total. Jadi kita lihat dulu yang disusun secara paralel. Ini paralel ini. Paralel. Berarti kita bisa tulis sini K paralel. Ya. K paralel berarti dijumlahkan sama ini. K tambah K tambah K. Jadi K ditambah K ditambah K. Begitu. Jadi K tambah K tambah K berarti itu sama dengan 3K ya. Berarti 3 kali K. K-nya adalah ini 300 ya. 300 kali 300 Newton per meter. Itu konstanta pegas. Hasilnya adalah 3 kali 300 itu 900 Newton per meter. Nah, selesai. Nah, dari sini sekarang gambarnya berubah menjadi sini ya gambar selanjutnya ya. Ini adalah gambar atasnya. Ini yang 3 itu berubah jadi 1 mami. Jadi begini.
Nah, lanjut di gambar yang ini sambungannya tuh. Ini lagi satu pegas dan digantungi oleh sebuah beban M. Di sini adalah 900 ya, ini kan penggantinya ini. Di sini 900 Newton per meter. Ini 900 ya. Aduh, kenapa gini tulisannya? 900 Newton per meter. 900. Nah, di sini tadi K-nya adalah 300. 300 Newton per meter. Jadi yang di atas itu adalah 900 Newton per meter, yang di bawah adalah 300. Nah, kalau ini dihubungkan secara seri ya, jadi tadi bayangannya ini dihubungkan secara seri. Ya, saya bisa ganti ini secara seri ya. Seri berarti 1 per K seri KS sama dengan 1 per ini 900 ya. 900 ditambah 1 per ini 300. Nah, di sini kita bisa samakan penyebutnya jadi 1 per KS, samakan penyebutnya sama dengan penyebut 900 itu. 900 bagi 900 1. 1 kali 1 adalah 1. Ditambah ini kan ini tambah ya, tambah ya. 900 bagi 303, 3 kali 1 adalah 3. Jadi kita bisa lanjut di sebelahnya. 1 per KS tulis kembali jadi 1 per KS sama dengan ini 1 tambah 3 adalah 4 per 900. Nah, dari sini bisa dibalik ya. 1 per KS dibalik jadi KS per 1. KS bagi 1 adalah KS sama dengan ini dibalik. 900 dibagi 4 ya. 900 dibagi 4 berarti KS-nya adalah 900 bagi 4 berarti itu sama dengan 225 Newton per meter. Begitu, selesai. Untuk bagian A-nya, ya baru konstanta. Sekarang kita mencari B, pertambahan panjang pegas. Jadi, saya bisa ganti warna pertambahan panjang pegas, warna biru saja deh. Sama dengan tadi, kita pasang rumus dasarnya. Ini bagian B ini. Gaya sama dengan berat, sama dengan K, S, karena dia seri terakhirnya, dikali dengan delta X. Delta X adalah apa? Pertambahan panjang itu delta X. W adalah M kali G ya. W, gaya berat itu massa kali gravitasi. Sama dengan KS kali dengan delta X. Tinggal dikasih angkanya. Massanya tadi adalah 0,9 kg. Ya. 0,9, gravitasi 10 meter per second kuadrat sama dengan KS-nya ini 225 ya. 225 dikali dengan delta X. Ini saya pisahkan. 0,9 kali 10 adalah 9. Nah, pindah ruaskan 225-nya ke sebelahnya jadi 9 dibagi dengan 225. Itu sama dengan delta X atau pertambahan panjang. Delta X ya. Jadi 9 bagi 225 adalah 0,04. 0,04 meter. Oke? Meter. Itu sama dengan delta X. Atau bisa kita 4 cm. Atau bisa juga 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Meter. Itu adalah delta X. Atau lebih jelasnya, kalau dijadikan cm, maka delta X sama dengan 4 cm. Selesai. Begitu. Aman? Kalau sudah, nomor 23 kita bisa hapus. Iya, saya rasa demikian.
Ya, nomor 25. Sebatang pegas terbuat dari bahan baja diletakkan vertikal di atas lantai seperti gambar di samping. Nanti saya gambarkan ya. Di atas pegas dipasang papan tipis yang masanya diabaikan. Kemudian di atas papan diberi beban 200 gram. Ternyata pegas tertekan sejauh 2 cm. Kemudian di atas beban pertama diberi beban lagi 100 gram. Berapa jauh lagi pegas akan tertekan. Jadi kita bisa tulis diketahui dulu ya. Diketahui. Kita pakai yang warna hitam. Ini yang pertama beban. Kopi. Beban 200 gram berarti itu massa ya. Massa itu M 200 gram. Tuh. Jadi bisa dirubah ke kilogram 0,2 kilogram plus gaya gravitasi G itu 10 meter per second pangkat 2 ya. Nah, terus kalimat ini ternyata pegas tertekan sejauh 2 cm ya, itu kalimatnya. Berarti itu adalah pegas tertekan, berarti itu pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya itu adalah apa? Delta X. Saya bisa tulis dia adalah delta X. Sama dengan 2 cm. Oh, 2 cm. Nah, kalau ini dirubah menjadi meter, berarti itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Meter. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai K-nya ya. Nah, kita mencari nilai K dulu. Mencari nilai K. Nilai K atau konstanta pegas. Ya kan? Atau bisa pakai perbandingan dah. Nggak usah pakai mencari K, kita bisa pakai perbandingan ya. Rumus. F sama dengan W itu sama dengan K dikali dengan delta X ya. Dikali dengan delta X. Oke. Nah, delta X1. Delta X. Begitu. Berarti W itu adalah M kali G sama dengan K dikali delta X ya. K dikali delta X. Karena yang ditanya adalah delta X ya. Delta X-nya itu yang ditanya. Karena berapa jauh lagi pegas akan tekan, berarti M kali G, K dikali X, berarti kita bisa simpulkan bahwa M itu sebanding. Ya, mana ini sebanding? Sebanding dengan delta X. Toh, gitu. Delta X. Ini artinya apa? Kita bisa buatkan perbandingan. M1 per M2 sama dengan delta X1 ya. Delta X1 itu per delta X2 ya. Delta X2. Oke. Nah, M1 diketahui ini dengan M1 tadi berapa itu? M1-nya adalah 200 gram atau 0,2 kilogram. 0,2 kilogram ini adalah M1.
0,2 kilogram. Ya. Nah, M2 copy M2 dia bilang apa? Kemudian di atas beban pertama diberi beban 100 gram lagi. Jadi ada beban pertama ditambah lagi dengan 100 gram. Jadi M2 adalah 200 tambah 100 ya. 200 tambah 100 adalah 300. 300 gram itu 0,3. Lalu delta X1. Delta X1. Pertambahan panjang pertama tadi. Itu dia bilang berapa, bro? Delta X1, dia bilang ini. Pertambahan panjangnya adalah 2 cm. Ya. Ambil, karena nanti kan perbandingan. Perbandingan nanti habis di satuannya itu. Ya, jadi ini adalah 2 cm. Yang ditanya adalah delta X2 ya. Delta X2 yang ditanyakan. Nah gitu, karena dia bilang apa? Berapa jauh lagi pegas akan tertekan, gitu kan? Jadi kita cari dulu delta X2. Nah, setelah ada angka-angkanya semua, tinggal kita masukkan ini ya, M1 diganti dengan 0,2, M2 ganti 0,3, delta X1 ganti 2 cm, dan delta X2 itu berapa. Jadi dari sini kita substitusi. Yuk. Kita bisa copy paste. M1 diganti 0,2 kg ya. M1-nya copy paste. M2 ya ini 0,3 kg. Nanti kan baku coret di satuannya itu. Jadi sebenarnya biar tidak dirubah. Delta X1 2 cm ya. Delta X1 adalah 2 cm. Nah, ini. Dan delta X2 itu tidak ditahu, itu yang ditanya. Jadi ini satuannya dicoret saja ya. Sehingga bisa ditulis menjadi ini. Habis satuannya kilogram. Tinjuk habis. Ya. Lalu bisa dibagi, ini artinya 0,2 bagi 0,3 itu 2/3 ya. 2/3. Kali silanglah dia. Atau ini juga bisa dicoret ini, 2 dengan 2. Atau kalau nama pusing, begini saja. 2 delta X2. Ya kan? Sama dengan ini. 2 kali 2 adalah 2 delta X2. Sama dengan 3 kali 2 itu 6. 6 cm ya. Jadi delta X2 harus sendiri. Sama dengan 6 cm bagi 2 ya. 6 cm bagi 2 adalah 3 cm. Itu adalah delta X2. Pertambahan panjang setelah ditambahi 100 gram. Nah, pertanyaannya, berapa jauh lagi pegas akan tertekan? Berapa jauh lagi pegas akan tertekan? Itu pertanyaannya. Itulah pertanyaannya. Jadi yang awal, delta X1 adalah 2 cm. Nah, itu. Delta X2 adalah 3 cm. Jadi berapa jauh lagi? Awalnya kan 2 cm. Terus ditambah beban 100 gram, itu menjadi 3 cm. Jadi berapa jauh lagi pegas tertekan? Jawabannya adalah delta X2. Ya. Dikurangi dengan delta X1. Itu kan ditanya berapa jauh lagi pegas tertekan. Berarti 3 cm dikurangi dengan 2 cm. Jadi jawabannya berapa? Sama dengan 1 cm. Nah, begitu. Aman? Saya rasa cukup. Ya. Terima kasih dan semoga